Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel Multimedia RPL dengan gua Kamal Wahid. Kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari Python sebelumnya ya. Apa itu? Yaitu variabel ya. Variabel. Apa tuh variabel? Apakah sebuah produk WC ya kan? Apakah sebuah obat nyamuk gitu? Ya tidak, kita tidak tahu. Tapi nanti kita lihat ke depannya. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya variabel. Ini di setiap semua bahasa pemrograman ya. Itu ada yang namanya variabel. Variabel ya, itu seperti kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari aderoni.com, itu variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Di sini gue ada ilustrasi ya. Ibaratnya variabel itu adalah box ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung ya. Nah, di sini gua analogiin seperti box. Ada dua box. Yang pertama ada box nama, yang kedua ada box umur. Ada variabel nama, ada variabel umur. Variabel nama isinya Kamal. Variabel umur isinya 19 ya. Ada variabel nama isinya Kamal, variabel umur isinya 19. Nah, sekarang kalau misalnya gua ambil variabel nama, kalau misalnya gua ambil kotak box nama, yang keluar apa? Yang keluar Kamal atau 19. Kalau misalnya kita tulis di Python print nama ya, maka dia akan keluar namanya siapa? Kamal. Terus kalau misalnya kita coba ambil kotak box yang umur, terus kita print umur, kira-kira keluarnya apa? Keluarnya adalah 19. Variabel itu adalah sebuah box. Nah, 19 ini itu adalah datanya. Kalau misalnya gue panggil box nama, ya yang keluar adalah Kamal. Kalau misalnya gue panggil box yang umur, itu adalah 19. Kalau misalnya di MTK itu pasti ada kayak X sama dengan 5 gitu kan. X sama dengan 7. Nah, X-nya itu adalah variabelnya. 7-nya adalah isinya atau nilainya. Oke. Sekarang kita akan coba langsung coding. Ya, kita langsung buka aja file yang udah pernah kita buat sebelumnya. Itu ada di file manager, dokumen, belajar Python di sini. Nah, ini ya, belajar Python. Kita sebelumnya udah pernah buat, ada latihan 1. Nah, sekarang kita buka ini di Visual Studio Code. Pertama kita buka dulu VS Code. Nah, di sini udah kebuka ya. Tapi kalau misalnya belum kebuka, kalian ke file, open folder, terus kalian cari belajar Python, select folder. Nanti otomatis akan ada nama folder di sini, belajar Python. Nah, kemarin kita udah buat latihan 1 di mana kita udah ngebuat gimana caranya Python ini nampilin apa yang mau kita tampilin. Ya kan, kalau misalnya kita print, itu nanti dia akan mengeluarkan apa yang mau kita print. Misalnya kita print 117 tambah 298, maka dia akan keluar hasilnya. Kalau kita ngetik nama di sini, dia akan keluar nama. Nah, kemarin kita udah berhasil mempelajari dasar-dasar Python. Nah, sekarang tentang variabel. Oke, di sini kita buat file baru ya. Kita buat new file, kita tulis latihan variabel.py. Oke, dan enter. Ini kita silang aja, kita tutup. Nah, kalau dalam contoh tadi itu kan ada nama sama dengan Kamal ya. Terus umur sama dengan 19, iya kan? Nah, kalian masih inget kan? Tadi kita pada saat latihan 1 itu kita menggunakan print untuk mencetak. Nah, sekarang kita coba print nama. Print, terus buka kurung, tulis nama variabelnya. Nama. Nah, coba kita run, dia akan keluar apa? Dia akan keluar nama Kamal ya. Dia akan keluar nama Kamal. Coba kalau misalnya kita print umur di sini, yang keluar apa kira-kira? Yang keluar adalah 19 ya. Yang keluar adalah 19. Yang keluar adalah 19. Nah, seperti yang tadi dalam analogi tadi, variabelnya itu adalah yang namanya ini nih. Nih. Nama variabelnya, isinya ya ini. Jadi kalau misalnya kita ambil box nama gitu ya, kita mencetak box nama, dia akan mengeluarkan isi dari boxnya.
Isi dari box nama apa? Kamal. Nah, kalau misalnya kita bikin lagi misalnya organisasi gitu ya. Di sini cuma misalnya tulisnya Remila, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini organisasi, kalau misalnya kita ambil box organisasi, yang keluar apa? Yang keluar adalah Remila, karena kita ngambil box organisasi. Coba kita run dan betul ya? Betul ya, betul. Sekarang coba kita gabungin antara banyak box, antara banyak variabel ke dalam satu print. Seperti misalnya gini, ada print, ada umur, terus ada nama lengkap. Misalnya Kamal Wahid. Oh enggak, gini, ada nama depan, ya, ada nama depan, ada nama belakang. Sekarang kita akan gabungin Kamal dan Wahid. Kamal itu adalah variabel nama depan. Kita tulisin nama depan. Kita plus nama belakang. Nama belakang. Nah, sekarang kita print. Nah, langsung keluar ya. Kamal Wahid. Ini Kamal itu berasal dari nama depan ya. Dari variabel nama depan. Wahid itu berasal dari variabel nama belakang. Kalau misalnya mau ada spasinya gimana? Di sini kita tambah spasi aja. Nah, lalu kita print. Nah, keluar ya. Kamal Wahid. Misalnya campur teks gitu ya. Halo, nama saya adalah spasi plus nama depan plus nama belakang. Kita langsung print aja coba. Halo, nama saya. Ini coba kita hapus dulu ya. Nih. Halo, nama saya adalah Kamal Wahid. Kamal itu berasal dari box nama depan. Wahid berasal dari nama belakang. Dan kita menyatukan antara nama depan dan nama belakang. Terus misalnya kita buat lagi plus, kita kasih koma, nama panggilanku adalah, ini kita kasih ini deh supaya nggak ke samping ya. Nah, ini nama panggilanku adalah, kita kasih spasi di sini, tambah plus, sini kita kasih nama panggilanku adalah nama depan. Kita run, kita hapus dulu. Kita run dan muncul ya. Halo, nama saya adalah Kamal Wahid. Nama panggilanku adalah Kamal. Kira-kira begitu guys. Ini adalah variabel. Namun ada aturan dalam pembuatan nama variabel. Jadi kita nggak asal membuat nama variabelnya nama gitu misalnya, atau nama variabelnya umur. Itu kita nggak bisa sembarang. Ada beberapa aturan dalam pembuatan nama variabel. Apa aja itu? Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka ataupun simbol. Yang kedua, tidak bisa menggunakan spasi. Disarankan menggunakan underscore. Yang ketiga, tidak bisa menduplikat nama variabel yang sudah dibuat. Yang keempat, tidak bisa menggunakan kalimat yang sudah tersedia di dalam sistem Python itu sendiri. Seperti kalau misalnya kita buat variabel Python, nama variabel itu adalah print, ya nggak bisa. Itu kita coba. Sini kita ganti print. Terus kita mau mencetak variabel print. Kira-kira bisa nggak? Oh, nggak bisa. Print gitu kan. Print itu kan adalah suatu perintah gitu ya untuk komputer, untuk mencetak. Nah, kalau misalnya kata-kata ini udah ada di dalam sistem Python sendiri, nah kita nggak bisa buat variabel pakai nama yang sama. Seperti itu. Terus yang kelima, karakter pada variabel bersifat sensitif. Variabel yang kapital dengan huruf kecil itu berbeda. Seperti misalnya nama dan nama. Mungkin dibacanya sama, tapi huruf N depannya berbeda. Nah, ketika ada dua variabel nama dengan N huruf kecil dan N huruf gede, itu komputer ngebacanya itu, oh ini variabelnya beda. Misalnya gini, kita coba buat nama sama dengan Kamal 1 gitu ya. Yang kedua, nama tapi N-nya gede. Nama. Oke. Kamal 2. Kalau misalnya kita print nama N-nya huruf kecil, kira-kira yang ke print yang mana? Yang tercetak Kamal 1 ya, seharusnya Kamal 1. Nah, coba kita run. Nah, Kamal 1. Kalau misalnya kita N-nya itu huruf gede, huruf besar ya, Kamal 2. Nah, komputer menganggapnya ini adalah dua variabel yang berbeda antara nama N-nya kecil dan N hurufnya besar. Itu berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau print nama tapi N di sini huruf besar, maka Python error. Kenapa? Karena
variabel yang dibuat itu n-nya huruf kecil, tapi kalian mau mencetak variabel nama n-nya huruf besar. Nah, itu nggak bisa, itu beda ya. Oke, itu tadi adalah variabel. Coba kita satu-satu ya. Coba kalau misalnya kita awali dengan angka, bisa nggak kira-kira? Kita misalnya nama itu tapi kita awali dengan angka 7. Di sini sudah terlihat merah. Yang pasti tidak bisa. Kalau misalnya kita coba print 7 nama itu ya. Kita coba hapus dulu di sini. Nah, nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus apa lagi di sini? Ya, nggak bisa menggunakan spasi, disangka menggunakan underscore. Kita coba di sini. Kita misalnya nama lengkap. Terus kita pakai spasi nama lengkap. Nah, nggak bisa nih. Tapi kalau misal pakai underscore, nah itu bisa. Atau misalnya huruf L-nya besar, nah itu bisa, tuh ya. Dan tidak bisa menduplikat nama variabel yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya kita coba sini nama, terus misalnya ada lagi nama gitu ya, Raffi. Ketika kita print, ketika kita ingin mencetak, kira-kira yang keluar yang mana? Nama Kamal Wahid atau Raffi? Ya, coba kita jalanin. Kita run. Nah, ternyata yang keluarnya yang Raffi. Kenapa begitu? Karena ini kan nama udah dibuat ya. Ada box namanya itu adalah nama. Terus isinya itu Kamal Wahid. Nah, terus tiba-tiba ada membuat box baru nama itu. Nah, ini tuh sama aja kayak ditimpa sebenarnya. Jadi kayak boxnya tetap yang itu, boxnya tetap nama. Cuman tinggal diganti isinya doang. Yang tadinya isinya Kamal Wahid diganti jadi isi Raffi. Nah, komputer itu ngebacanya dari atas ke bawah. Jadi ketika pertama dijalanin, oh ternyata ada pembuatan variabel baru. Oh bukan, ternyata ini menimpa gitu. Jadi kayak komputer tuh ngebacanya menimpa. Makanya nggak bisa ngebuat variabel yang double, nggak bisa. Ya, keluarnya Raffi. Tapi kalau misalnya Raffinya di atas, kira-kira yang tampil yang mana? Raffi atau Kamal Wahid? Ya jelas Kamal Wahid. Ya, karena yang paling bawah, yang paling di akhir dibaca sama komputer. Dan ternyata yang paling akhir ini ditimpa, gitu ya. Itu variabel. Next, itu adalah tipe data. Ya, ini tipe data nih, tipe data. Tipe data itu apa? Coba kita next dulu ya. Wow, ternyata ada char, integer, boolean, string, float, array. Nah, tipe data itu sebenarnya apa? Ya, tipe data itu sebenarnya nilai yang mempresentasikan itu jenisnya apa. Kayak misalnya, kalau di dunia nyata itu ada huruf, ada angka. Ya kan? Huruf, tipe data huruf itu seperti apa? Kayak misalnya A, B, C, D, E, F, G, ya itu tipe huruf, tipe data huruf. Kalau tipe data angka yang kayak gimana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya itu angka tuh, itu angka. Nah, dalam bahasa pemrograman, dalam komputer itu juga ada tipe data. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya komputer tahu ini tipe datanya untuk apa, gitu. Supaya komputer tahu ini bisa nggak sih dioperasi matematika gitu. Karena kan kalau ibaratnya kalau di dunia nyata, kalau misalnya tipe datanya huruf, terus dipakai operasi matematika, kan agak aneh ya. Kamal tambah 1, aneh gitu. Nah, tapi kalau misalnya tipe datanya angka, 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, itu bisa dihasilin gitu. Makanya komputer butuh tahu tipe datanya ini apa, supaya komputer tahu ini bisa digunain untuk apa aja. Nah, tipe data yang pertama itu ada char. Char itu yang kayak gimana? Nah, tipe data char itu isinya itu ada A, ya kan? Ada B, ada C, ada D. Ya. Karakter itu singkatan dari karakter. Ya, char itu singkatan dari karakter. Seperti misalnya gini, ini adalah variabel. Itu ya. Ini nama variabelnya ini ya. Terus sama dengan B gitu. Nah, ini adalah tipe data char. Ya, ini adalah nama variabelnya. Coba kita print, keluarnya harusnya B ya. Nah, betul, B ya, B. Tipe data char. Dia cuman satu huruf, satu karakter. Nah, kalau string ya, ini yang string, yang bawah, yang string itu adalah kumpulan dari para karakter. Kumpulan dari karakter-karakter yang menjadi sebuah kalimat. Kayak misalnya, kan kalau karakter itu kan satu huruf doang ya.
Nah, kalau string itu adalah kumpulan dari para karakter, kayak misalnya K A M A L W A H I D, ya kan? Ini kan satu karakter, satu karakter, satu karakter. Nah, jadilah sebuah kalimat. Nah, ini disebut string. Nah, disebut string. Coba di sini kita tulis nama variabelnya. Ini string, gitu ya. Terus, next ada integer. Ya, ada integer. Integer itu adalah sebuah angka. Kayak 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Ya, coba kita di sini. Ini integer. Kayak misalnya 1, atau 2, atau 5, atau 100. Ya pokoknya hal yang berhubungan dengan angka itu disebut integer. Lalu di bawahnya itu ada float. Float ya, float. Float. Nah, float ini juga termasuk angka, teman-teman. Terus bedanya apa, Bang, sama integer? Nah, kalau float ini adalah angka yang berhubungan dengan koma. Seperti misalnya, ya kita buat lagi ya. Seperti misalnya 10,2, 10,5, 31,2. Nah, kalau integer itu angka bulat yang nggak ada komanya. Kalau float itu angka yang selalu ada koma. Ya. Kayak misalnya peradaban 5.0. Nah, 5.0 ini adalah float tipe datanya kalau di komputer. Cara ngecek tipe datanya gimana? Cara ngeceknya, coba teman-teman di sini type gitu ya. Type terus ini string, terus di sini kita run. Oh, nggak muncul. Coba kita sambil print, ya kan? Terus kita buka kurung, kita lihat. Nah, muncul ada kelas str, artinya string, bener ya. Terus kalau yang integer, print, bener ya, integer. Kalau yang float, lihat, bener ya, float. Nah, itu teman-teman dari tipe data. Next ada boolean dan array. Untuk boolean dan array ya, untuk dua tipe data ini itu akan ada di next video ya. Boolean dan array itu ada di next video. Yang penting sekarang ini kita udah tahu dulu. Char itu karakter, string itu adalah kumpulan dari karakter atau kalimat, integer itu angka, angka bulat, float itu adalah angka yang koma. Oh iya, lupa. Kalau string ataupun char ya, string ataupun char itu selalu ada ini tanda kutip. Jadi tanda kutipnya itu kalau string atau char itu selalu diapit oleh tanda kutip Kamal Wahid. Nah, tapi sebelum itu harus ada tanda kutip. Tanda kutip di awal sama di akhir. Tengah-tengahnya baru kalimatnya. Gitu ya. Itu kalau string, kalau integer dan float ya nggak perlu. Kalau string itu harus ada tanda kutip. Nah, itu. Nah, untuk dua yang ini itu di next video. Integer itu angka, float itu angka yang koma. Nah, untuk latihannya coba kita buat perkenalan diri, tentang diri kita, makanan kesukaan kita, tentang hobi kita gitu kan. Nah, itu coba dibuat dengan variabel. Contohnya kayak gini. Ada nama, terus ada umur, ada hobi. Misalnya kita punya banyak hobi. Ada hobi 1, hobi 2, hobi 3 gitu ya. Nah, terus habis itu kita isi. Nama itu kita isi dengan nama kita, Kamal Wahid. Terus umur itu pakai tipe data apa? Pakai tipe data integer. Integer tuh nggak usah pakai kutip ya. Hobi 1 pakai kalimat, pakai string, berarti harus ada kutip. Hobi 1 misalnya apa? Desain. Hobi 2 misalnya coding. Hobi 3 misalnya main game. Terus kita ubah menjadi sebuah kalimat. Kita di sini tulis kalimat. Kita buat box baru kalimat. Yang isinya itu adalah gabungan antara nama, umur, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Oke. Misalnya gini, halo, nama saya adalah, jangan lupa pakai tanda kutip ya. Terus plus kita tambah dengan nama, plus. Terus kita pakai tanda kutip lagi, string lagi kalimat. Kita kasih titik. Umur saya adalah, tambahin spasi, plus. Kita kalau misalnya mau ngambil umur, kalau misalnya kita mau ngambil 19, karena umur saya 19, itu kita mau ngambil box apa nih? Box nama kah, umur kah, hobi 1, hobi 2, hobi 3 kah?
umur ya, plus umur. Terus kita tambah lagi, kita kasih tanda kutip, spasi. Enggak, kita koma spasi. Enggak harus pakai koma sebenarnya, nggak apa-apa sih. Hobi saya adalah, kita plus kita tambah sini hobi 1 plus hobi 2 plus hobi 3. Terus jangan lupa dikasih titik. Tapi plus dulu, plus titik gitu. Setelah dari sini baru kita tinggal print. Print apa? Print kalimat. Nih, print kalimat ini. Kita coba print. Kalau variabel nggak usah pakai tanda kutip ya. Kalimat. Terus kita run. Ini kita hapus dulu ya. Run. Oh, ternyata kenapa nih? Katanya dia tidak bisa menggabungkan string dengan integer. Dia nggak bisa. Integer tuh yang mana? Yang umur. Ya, karena umur kan 19 ya. Nah, cara supaya bisa digabungin gimana? Nah, umur ini yang tadinya integer atau huruf, kita convert dengan cara di belakang umur tambahin str buka kurung, ya akhirnya ditutup kurung. Ini kita convert yang tadinya angka jadi huruf, jadi string. Nah, kita run lagi. Nah, ada benar ya. Halo, nama saya adalah Kamal Wahid, umur saya adalah 19 dapat dari sini. Hobi saya adalah desain, dari hobi 1 coding, hobi 2, hobi 3 main game. Nah, cuman desain coding main game ini kita nggak mau nyatu nih. Ya, gimana cara biar nggak nyatunya? Nah, di sini kita tambahin dulu hobi 1, ya kan, plus terus kita tambahin string lagi, kita kasih koma ya, kita kasih spasi gitu. Coba deh kalau misalnya kita kasih spasi aja deh gitu. Terus yang di sini juga, coba di hobi 2 nya juga plus kutip spasi, kita run. Nah, ini udah bener ya. Nah, ini udah bener nih, ya kan, desain, ya kan, hobi 1 kan dari desain ya. Ini desain dari hobi 1. Terus spasinya ini spasi ini di antara desain dan coding itu dari sini. Terus coding itu dari hobi 2 ya, hobi 2 nih, coding. Terus spasi di antara coding dan main game itu dari sini. Terus main game itu dari hobi 3. Hobi 3 dari mana? Dari sini. Main game. Terus titiknya dari sini. Itu variabel. Kalau kita print ya jadinya begitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita kasih koma di sini. Kita kasih koma gitu. Kalau kita jalanin ya jadinya ya desain, koma, coding, koma, main game. Ya, itu teman-teman ya. Ya, mungkin itu teman-teman untuk terkait video mengenai variabel. Dan mungkin bagi teman-teman yang ada kesulitan atau mungkin penjelasan gua kurang jelas, mungkin bisa langsung chat di kolom komentar. Nanti insya Allah akan gue jawab. Dan gue akan coba mereview ya. Coba tadi untuk variabel itu digunakan untuk sebagai menampung data, menampung nilai-nilai. Ya, itu variabel. Ada variabel umur. Umurnya itu isinya itu adalah 19. Ya kan? Terus kalau misalnya boxnya variabelnya nama, terus gue kasih tipe datanya apa? Tipe datanya string. Ya, karena berupa kalimat yang isinya itu adalah Kamal. Ya, itu variabel. Variabel adalah sebagai tempat penyimpanan data atau penyimpanan nilai. Dan tadi ada beberapa tipe data. Tipe data bagian 1 itu ada char, itu adalah sebuah karakter, satu karakter kayak A, B, C. String itu adalah kumpulan dari para karakter seperti ya pokoknya berupa kalimat lah, seperti Kamal, seperti Wahid, seperti kuliah. Ya, itu adalah string. Jangan lupa char dan string itu harus memakai tanda kutip. Harus selalu dipakai tanda kutip. Lalu ada integer. Integer itu adalah sebuah angka bulat seperti 1, 2, 3 yang gak ada komanya. Nah, kalau float itu ada komanya. Seperti 10,2, 5.0, 5.0, 5.0, 7,5, 100,5. Pokoknya yang selalu ada koma itu disebut float. Dan next ke depannya kita akan membahas tentang boolean dan array, tipe data boolean dan array. Dan jangan lupa komen, like, dan share kalau kalian suka. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.